Kata teman saya nggak usah dipanggil katanya kan, dobrak aja langsung gitu. Saya dobrak. Begitu saya dobrak pintu depan kan terbuka tuh. Apa yang saya lihat? Saya lagi pakai orang. Pengurus lapas itu kan ngubungin keluarga bahwa saya itu kena gangguan jiwa. Entah apa yang diobrolin sama orang tua saya waktu itu, orang tua saya dipanggil ke LP ngobrol-ngobrol. Nggak lama dari orang tua saya habis kebesuk itu bang, saya dibawa ke rumah sakit jiwa bang. Saya lagi mandi, pas lagi mandi itu perasaan saya itu si almarhum itu ada di belakang saya bang. Saya sampai teriak-teriak keluar rumah pakai celana dalam bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gue Junare di Titik Koma dan masih di Sukabumi. Kali ini gue nggak bisa mendeskripsikan cerita ini secara detail karena gue pengen penonton di rumah atau warga bumi yang nonton video ini menonton dari awal sampai akhir kisah ini, karena kisah ini adalah kisah yang sangat-sangat tragis sekalipun luar biasa. Jadi gue nggak mau ngomong panjang lebar, biar kalian aja nonton sendiri. Jadi langsung aja kita kenalan sama narasumber gue. Di depan gue sudah ada Kang Opik. Assalamualaikum, Kang Opik. Waalaikumsalam bang Jon. Ketemu lagi ya Kang ya. Udah tadi pagi, sekarang malam nih. Iya. Kang Opik, ini tadi kita udah sempat ngomongin belakangnya. Betul. Ternyata Kang Opik ini masih menyimpan sebuah cerita yang luar biasa nih Kang. Iya. Itu kejadian tahun berapa Kang? Itu di awal tahun 99 kejadiannya. Wah, itu 99 ya teman-teman ya. Gue kasih sedikit aja kali kisi-kisinya ya. Jadi gue susah untuk menjelaskannya Kang. Mungkin Akang aja langsung ya. Siap. Karena gue nih tadi ngedengernya udah langsung, ini gila cerita men. Kalian harus nonton dari awal sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Kang, siap Kang ya? Siap. Oke, sekali lagi teman-teman, gue pengen ngajak kalian yang tentunya punya pengalaman mistis. Dan kalau kalian mau jadi narasumber, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Titik Koma atau langsung Instagram gue pribadi. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Hati-hati teman. Kang, langsung aja Kang. Iya bang. Ini cerita udah beberapa puluh tahun ke belakang bang. Kita ceritain dari awal dulu aja bang, biar orang yang ngedengerin sama yang nonton itu nggak gagal paham gitu kan. Dulu kan profesi saya sebagai pengamen jalanan bang. Tiap hari kita ngamen antara bis ke bis gitu kan. Nah suatu ketika itu saat ada kesempatan saya ketemu sama perempuan, saya sebutin aja nggak apa-apa ya daerahnya ya. Saya kenalan sama perempuan di bis itu orang Cianjur. Tahun 95 itu pacaran lah kita kan selama 1 tahun itu. Menginjak tahun 96 saya nikah bang. 96 nikah itu berhubung karena profesi saya seorang pengamen, waktu itu juga istilahnya masih serabutan, nggak ada kerjaan yang lain, terpaksa saya ngamen. Jadi hubungan rumah tangga saya itu selama saya tinggal sehabis nikah di kampung istri itu di Cianjur. Jadi kita dikucilkan sama keluarganya. Dikucilkan dalam artian karena melihat saudara-saudara istri saya itu orang berada lah, sukses semua. Cuman kebetulan pas saya nikah sama istri saya itu, saya belum punya pegangan yang jelas kerjaan gitu kan. Masih serabutan, dalam artian serabutan kayak ngamen apalah gitu kan. Singkat ceritanya, karena berhubung perekonomian saya sama istri di kampung itu nggak memadai bang, waktu itu adalah tawaran kerja dari temen ke salah satu daerah di Tangerang, di Serpong.
Nah, saya berangkat tahun 96 ke Serpong itu. Nyampe di sana, saya biasalah ngekos gitu kan. Waktu itu kebetulan nggak begitu langsung datang ke sana, itu saya langsung dapat kerjaan bang gitu kan. Sementara sambil nunggu kita dapat kerjaan yang dijanjiin sama temen itu, saya ngamen bang. Masih biasalah ngamen gitu kan, pasar ke pasar gitu kan. Kelesehan gitu. Jika ceritanya beranjak 1 tahun saya di sana, kerjaan saya masih stabil lah, nggak ada kerjaan tetap gitu. Akhirnya terpaksa lah profesi yang saya di kampung itu saya jalani di Tangerang itu bang. Saya karena belum dapat kerjaan yang jelas gitu kan. Singkat ceritanya, pas dapat 2 tahun saya tinggal di Tangerang, nah pas tahun 98 saya dapat kerjaan, ada tawaran kerjaan itu di pasar bang. Saya suruh jualan daging sama orang. Jadi kerjaan saya tiap harinya beres-beres di pasar itu, di lapak daging itu nyincang daging, nimbang daging, kayak gitulah sehari-harinya kan. Kebetulan kan waktu itu kerjanya malam bang. Jadi kita berangkat dari rumah itu paling siang itu jam 9, kadang jam 10 malam gitu kan. Pulang kita subuh sekitar jam 5, setengah 6 baru pulang ke kontrakan. Nah, masuk ke tahun 99 itu, di situ udah beranjak hampir 2 tahun lebih ya. Saya di Tangerang situ, dapatlah saya kabar buruk bang dari teman-teman gitu kan, dari teman-teman yang dari sebelah kontrakan bahwa ada kabar, sering ada yang ngomong kalau istri saya itu selingkuh bang. Waktu itu saya nggak percaya begitu aja bang. Karena kenapa saya nggak percaya? Karena hubungan kita itu baik-baik aja, rumah tangga, nggak ada masalah yang sampai istilahnya gede gitu ya. Makanya saya juga nggak habis pikir, masa sih, saya bilang kan rumah tangga saya baik-baik aja, toh nggak ada masalah gitu. Masa sih berani selingkuh di belakang saya gitu. Ya udah, kalau nggak percaya ya terserah gitu kan. Karena waktu itu nggak ada bukti yang jelas bang. Saya juga nggak lihat dengan mata kepala saya sendiri, makanya saya nggak percaya. Nah, dari kabar pertama saya dapat itu selama 3 bulan itu terus-terusan bang. Setiap saya berangkat kerja malam, pulang pagi pasti dia ngomong. Kalau ke rumah katanya ada datang laki-laki gitu kan. Masa sih, saya bilang kan. Kok saya tanyain sama istri saya nggak pernah ngaku gitu kan. Udah disumpahin kayak gimana juga tetap dia nggak ngaku. Udahlah. Singkat ceritanya, waktu itu saya masih ingat bang, malam minggu. Malam minggu itu biasanya saya semangat kan. Pasti minggunya besok pagi subuh rame gitu kan. Suka ada dapatlah uang lebih gitu kan dari gaji saya sehari-hari. Waktu itu malam minggu itu saya ngerasain hati ini gelisah bang. Gelisah juga didorong rasa malas mau berangkat kerja itu. Cuman waktu itu istri saya ngomong kayak gini. Kang, katanya, kalau nggak kerja nggak berangkat katanya malam ini. Kan kebutuhan kita banyak nih Kang, katanya gitu kan. Istilahnya susu anak juga habis gitu kan. Toh istilahnya buat biaya sehari-hari juga kita butuh biaya buat bayar kontrakan gitu. Dengan rasa terpaksa tuh bang, saya berangkat biasanya jam 9, jam 10 paling telat itu saya berangkat jam 11. Karena berhubung dari tempat saya ngontrak ke tempat kerjaan itu jalan kaki nggak lama bang, cuman sekitar 30 menit, setengah jam lah. Waktu saya berangkat sampai saya ditegur bang, sama salah satu teman kerja saya di situ. Tumben jam segini katanya baru datang, biasanya jam 10, setengah 10 udah nyampe sini. Ya saya nggak ngomong apa-apa gitu kan, ya alasannya saya ketiduran gitu aja kan. Waktu itu udah ngobrol-ngobrol sebentar sama teman, mulailah kita kerja bang. Jam 11 kita mulai kerja, jam 12 masih aman bang, masih aman. Pas masuk di jam 1 ada temen yang nyamperin ke pasar bang. Nyamperin manggilin bang, Kang, sini bentar ada perlu gitu kan. Ada apa? Ada perlu penting banget katanya. Dia ngomong sama saya, Kang, kamu bisa pulang sekarang nggak? Ngapain? Saya bilang pulang, saya baru datang nih kerja, saya bilang belum waktunya pulang, enggak. Tapi mohon maaf nih Kang, saya ngomong bukannya saya ngada-ngada gitu kan. Makanya Akang bisa nggak bisa harus pulang, biar kebuktian sama Akang gitu kan. Emang kenapa? Tadi nggak lama setelah Akang berangkat dari kontrakan, saya perhatiin katanya ada tamu laki-laki masuk ke kontrakan Akang. Ah masa sih, saya bilang. Tadi juga istri saya nggak ngomong apa-apa, nggak ada masalah gitu kan. Ya udah Kang, katanya kalau nggak percaya, ayo kita pulang, kita buktiin sama-sama, biar Akang percaya gitu kan. Kalau saya nggak ngada-ngada gitu. Nah dari situ bang, saya udah mulai emosi nih kan. Masa sih, ya bilang kan, istri saya setega ini sama saya gitu kan. Tuh alat kerja kan
biasanya suka saya bawa pulang emang tiap hari juga. Kalau habis kerja saya beresin golok gitu bang, saya masukin ke tas tuh bang, saya bungkus dulu sama plastik tuh kan, plastik hitam, saya masukin ke tas, saya gendong bawa pulang. Jalanlah pulang kan, saya pamitan sama temen, ya udah gue nggak bisa lanjut gitu kan, nyampe pagi, nyampe jam segini aja, ada penting dadak nih, saya bilang. Ada yang nyusulin, nggak tahu ada apa nih di rumah. Ya udah kalau mau pulang pulang. Pas nyampe di rumah itu bang, pas di depan kontrakan, kaget bang. Yang biasanya lampu di ruang tamu itu kan nyala bang. Kalau setiap saya pulang jam berapapun selalu nyala. Itu kebetulan pas malam minggu itu saya pulang jam 1 lebih lah, sekitar setengah 2 itu gelap bang. Kata temen saya nggak usah dipanggil katanya kan, dobrak aja langsung gitu kan. Saya dobrak bang. Begitu saya dobrak pintu depan, kan terbuka tuh. Kan ada kontrakan itu ada kamarnya bang, ada kamar gitu kan. Cuman pakai pintu lagi. Dobrak pintu awal, terbuka, saya dobrak lagi bang, pintu kamar. Apa yang saya lihat bang? Itu saya lagi dipakai orang bang. Dari situ saya kalap bang, kalap, udah gelap, penglihatan saya itu udah nggak mandang itu istri atau siapa gitu. Langsung saya ambil golok yang dari tas tadi, saya buka. Pertama yang saya tebas itu cowoknya bang. Cowoknya kebetulan dia ngelawan bang, ngelawan, saya didorongin, saya jatuh, dia langsung lari keluar. Dikejar lah sama temen itu kan. Nah habis saya jatuh, saya bangun, saya ambil lagi, saya cincang bang. Yang jadi penyesalan saya sekarang ini bang, saya nggak bisa ketemu sama anak. Sebenarnya saya cerita di sini juga berat sih bang, cuman ya kalau nggak diceritain biar orang-orang tahu lah gitu kan. Nah udah saya cincang kayak gitu, saya cincang bang, dia kan udah jerit-jerit tuh minta ampun kan, tolong minta ampun. Udah saya cincang. Sadar-sadarnya itu waktu itu anak saya sekitar umur 2 tahunan lebih lah, baru mau bisa jalan itu bang. Sadar-sadarnya itu anak saya keinjek, teriak-teriak sama saya, nangis. Sementara itu dia ngemegangin tubuh emaknya yang udah tergeletak, bersimbah darah dengan luka-luka bekas tebasan golok yang saya bawa dari pasar tadi bang. Di situ baru sadar, kok bisa kayak gini gitu. Di situ ingatnya nggak inget apa-apa. Begitu saya sadar aja bang, saya pegang golok penuh dengan darah, saya lihat istri sama anak saya. Yang saya sadar itu saya ngedenger teriakan anak saya nangis itu, ngebangunin emaknya. Kaget bang. Dari situ bingungnya antara percaya nggak percaya kalau saya udah berbuat seperti itu. Karena waktu itu udah rame-rame orang di luar, saya kalap, saya takut, saya tinggalin bang, saya lari. Sambil saya masukin lagi golok itu ke tas, saya kabur. Saya lari dari tanggung jawab bang. Saya kabur ke sini, ke kampung saya, ke Sukabumi. Nyampe di rumah orang tua saya, agak sedikit ngelamun kan, orang tua negor, kok tumben pulang jam segini katanya, istri sama anaknya kemana? Ada, ini saya pulang ada perlu dulu. Saya nggak mau jujur bang, karena saya udah takut gitu kan, takut sama orang tua, takut udah banyak sekali yang saya pikirin itu yang hal-hal jelek gitu kan. Penyesalan itu mulai timbul dari pertama saya sadar kenapa saya bisa setega itu sama istri saya. Tapi kan waktu itu siapa sih bang yang nggak sakit hati gitu kan, siapa yang nggak emosi. Sementara saya kerja pagi sampai malam sampai pagi, itu yang saya belain anak istri saya. Kenapa setega itu istri saya ngelakuin perselingkuhan di belakang saya. Udah saya pulang ke Sukabumi, karena saya takut diuber polisi. Pastilah kalaupun dia meninggal atau enggaknya, tetap saya akan dikejar polisi. Waktu itu saya pulang ke Sukabumi itu, ke tempat orang tua, saya belum pasti kalau istri itu meninggal apa enggaknya bang, karena posisi saya nggak tahu kan. Habis saya cincang itu, saya sadar, berhubung di luar teman tadi ngejar selingkuhannya yang lari, saya bacok pertama itu kan. Sadar, saya takut sama warga awalnya, takut sama warga, belum kepikiran saya takut sama polisi bang. Kabur, habis kabur ke Sukabumi, saya ngobrol-ngobrol sama orang tua, alasannya saya mau balik lagi ke Tangerang. Ada perlu sebentar, besok pagi juga saya bilang sama orang tua, mau balik lagi ke Tangerang. Saya ngomong tuh sama bapak, sama almarhum ibu.
minta duit buat ongkos. Saya bilang, berapa? Seadanya aja lah. Dikasih lah. Waktu itu saya nggak pulang lagi ke Tangerang, Bang, karena saya takut, Bang. Takutnya pasti saya diuber polisi lah, walaupun nggak meninggal juga. Awalnya saya belum tahu meninggal. Waktu itu saya kepikiran mau kemana ini, saya lari. Kebetulan kan almarhum ibu saya itu orang Jawa, Bang, orang Semarang gitu kan. Saya keingetan masih banyak lah saudara-saudaranya almarhum itu di Jawa gitu. Makanya hari itu juga habis minta ongkos itu saya langsung cabut, Bang, ke Semarang. Nah, dari Semarang otomatis kan keluarga dari Semarang nanya, katanya udah nikah, udah punya anak, kok dia nggak dibawa katanya. Cuman saya bilang aja udah cerai, kesini juga mau ngademin apa? Mau ngademin pikiran, saya bilang kan. Oh udah cerai, ya udah nggak apa-apa, mau tinggal di sini tinggal aja. Nah, dapat 1 hari belum dapat kabar nih kalau istri itu udah meninggal. Nyampe saya dapat kabarnya itu udah 1 minggu, Bang. 1 minggu dapat kabar itu istri meninggal itu kan banyak saudara almarhum ibu itu yang tinggal di Bogor, yang tinggal di Jakarta, mungkin ya istilahnya ada kabar lah yang nyariin saya ke rumah-rumah saudara yang di Jakarta, yang di Bogor itu, bilang kalau saya udah ngebunuh istri saya gitu kan. Kaget kan, saudara-saudara yang di Jawa itu ngomong, bener nggak kamu lagi buron katanya, bener nggak kamu bukan cerai katanya kan, kamu bunuh istri kamu. Kenapa bisa kamu bunuh? Saya jelasin kronologinya kan. Kalau istri saya itu selingkuh, saya bilang saya pulang kerja dari pasar, dia lagi dipakai orang, saya bilang dalam kontrakan. Itu nggak tahu, saya bilang kalau dia itu meninggal. Cuman yang saya tahu itu dia saya cincang aja, saya bacok-bacokin aja, Bang. Udah nggak mikir apa yang saya bacok, yang penting kena aja, kena badan dia gitu kan waktu itu. Saya tanya balik lah sama saudara itu, kok saya bilang kamu dapat kabar itu, saya mau nanya dari mana katanya. Ada salah satu katanya saudara yang tinggal di Jakarta kedatangan polisi katanya, nyariin kamu. Terus dia ngasih kabar ke sini, kalau ada kamu di sini katanya suruh balik lagi ke Sukabumi, terus ke Tangerang, suruh nyerahin diri katanya. Udah kaget, Bang, di Jawa itu kan. Nah, saya bilang kan, oh oke lah saya pulang. Padahal saya bohong itu, Bang, sama keluarga yang di Jawa. Itu kampungnya itu di Semarang itu, saya sebutin nggak apa-apa di sini ya. Kampungnya itu di tempat almarhum ibu saya itu, nama kampungnya itu Ngawen. Desa Ngawen gitu kan. Dari Ngawen itu kan ada sebelahnya lagi desa Kaliceret namanya kan. Kaliceret itu saya pindah. Ngumpet itu enggak di tempat-tempat saudara almarhum, karena udah ketahuan kan, udah ada bocoran dari sini, dari Tangerang, bahwa saya itu buron habis bunuh istri gitu kan. Otomatis keluarga yang di Ngawen itu ketakutan, Bang. Takut ada polisi ke rumah lah, namanya orang kampung tahu sendiri kan. Dari situ saya juga ngerasa bahwa udah nggak nyaman nih kan. Kabur lagi lah saya ke Kaliceret. Nah, 1-2 minggu masih aman tuh, Bang. Pas nginjak 1 bulan lebih udah mulai ada teror. Almarhum itu selalu datang dengan tubuh yang penuh luka, Bang. Sambil ngomong, tolong sakit, tolong sakit. Tuh, waktu itu saya masih nggak percaya gitu, Bang. Kalau itu cuman, oh mungkin ini perasaan ke bawah-bawah aja gitu kan. Mungkin halusinasi saya gitu kan. Saya pertahanin sampai beberapa bulan di Jawa itu tambah parah, Bang. Ketahuannya di Kaliceret itu saya numpang di tempat saudara jauh itu, saya suka teriak-teriak malam, Bang. Teriak-teriak malamnya apa? Kadang saya bangun tidur itu perasaannya itu si almarhum itu ada di samping saya, Bang. Kan yang terakhir saya bacok ininya, Bang, leher sampai menganga gitu kan, masih kelihatan sampai sekarang juga. Terus saya teriak-teriak, suka bilang Allahu Akbar, Astagfirullah gitu. Cuman karena saking keseringannya, mungkin keluarga juga yang saya tumpangin itu di situ tinggal curiga, Bang. Kenapa tiap malam kok kayak gini, sakit apa gimana, apa ngigo gitu. Ditanya, saya masih nggak mau ngaku tuh, Bang. Sampai akhirnya dapat beberapa bulan di sana, kurang lebih 6 bulan lah saya ngumpet di tempat. Karena berhubung saya di sana juga nggak kerja, Bang. Sehari-hari kebutuhan saya numpang terus sama orang kan malu gitu kan. Nah kebetulan kan waktu itu ada tawaran kerja, Bang. Kerja proyek di Simpang 5 di daerah Semarang kotanya gitu kan. Nah berangkatlah saya ke sana. Tapi selama saya kerja di sana itu, Bang, mulai ekstrim teror itu, sampai teman-teman satu mes tempat saya tidur itu suka bilang, kamu kenapa, kamu gila ya gitu kan. Saya disangka gilanya apa, kadang saya lagi ngerokok gini, Bang, nongkrong sama anak-anak gitu kan, agak sepi aja dikit, udah lewat dari jam 9, jam 10 itu bukan bayangan lagi, Bang, berbentuk sosok almarhumah yang udah nggak ada, dengan ya seperti yang awal kejadian itu, Bang.
sama luka-luka dan tubuh bersimbah darah. Cuman dia nggak ngomong apa-apa, cuman minta tolong. Yang saya dengar itu dari telinga sini, telinga kanan kiri itu kayak orang yang bersaut-sautan gitu, tolong peri. Sampai kadang-kadang saya karena udah nggak tahan ngedengar suara itu sama bayangannya, saya suka teriak-teriak bang, suka ngomong-ngomong sendiri gitu kan, saya usir-usir gitu kan. Udah kamu nggak usah, istilahnya nggak usah minta tolong sama saya bilang kan, ini kesalahan kamu pribadi gitu kan, kenapa kamu tega sama saya gitu kan, ngelakuin seperti itu di belakang saya. Akhirnya teman-teman itu suka merhatiin kelakuan saya yang seperti itu bang, disangkanya ini orang udah nggak waras gitu kan. Tiap malam katanya jadi penyakitnya, siang normal kerja, habis kerja nongkrong sedikit, ngelamun sedikit, ntar ngomong sendiri teriak-teriak. Terusan sampai akhirnya saya dapat 1 tahun bang di Semarang gitu kan, dari proyek ke proyek gitu. Tapi semakin lama orang itu semakin menjauh dari saya bang. Jadi yang awalnya teman-teman deket, yang biasanya sehari-hari ngobrol itu jauh karena disangkanya saya gila. Nah dari situ kan saya otomatis minder nih bang, lagian juga udah terlalu lama saya di Jawa, takutnya saya kecium gitu kan, dapat 1 tahun di sana. Akhirnya saya ada tawaran kerja lagi bang, keluar kota, di bagian proyek juga sama gitu kan. Berangkatlah saya bang ke Sumatera. Di Sumatera itu sama kejadiannya seperti yang di Semarang, saya selalu diteror bang, malah sampai dapat 3 bulan di sana, saya dipulangin lagi ke Jawa ke sini bang, karena saya disangkanya gila. Takutnya kata orang-orang kantor itu yang punya PT itu bilang, takutnya saya ngelakuin bunuh diri atau gimana merugikan orang lain gitu kan. Jadi di mata orang-orang yang normal itu bang, saya itu gila, dalam artian gila menurut orang ya, tapi saya pribadi nggak ngerasa kalau saya gila. Cuman orang-orang itu tingkah laku saya katanya aneh, selalu takut gitu, kayak orang ketakutan aja kemana-mana. Kadang-kadang kalau lagi duduk, emang saya juga sadar nggak sadar bang, suka teriak gitu kan. Perasaan saya pelan, saya teriak, tapi kadang-kadang orang liatin gitu kan. Kadang saya ngomong udah pergi itu, perasaan saya pelan bang, nggak sampai teriak, tapi kok orang-orang bisa denger gitu. Mungkin di bawah sadar saya bahwa saya itu ngomong kenceng gitu kan, teriak-teriak. Tapi menurut saya nggak gila, saya bilang. Saya setiap ada datang sosok almarhumah itu nyamperin saya, kadang-kadang jadi nggak ketahuan dari mana awalnya bang. Kalau saya lagi ngadep ke sana, sumpamanya sekarang ini, kadang pas nengok di kiri itu ada sosok itu berdiri, kalau nggak berdiri sambil jongkok bang, sambil ngeliatin mukanya itu ke saya, sambil berdarah-darah gitu. Otomatis kan kaget bang kalau nggak tahu awalnya dari mana gitu kan. Nah dari situlah mulai kena mental saya kan, jadi ngerasa minder sama orang, iya, takut juga kalau jalan sendiri tempat-tempat sepi, selalu ngerasa dia itu selalu ngikutin kemana-mana. Nyampe akhirnya orang PT itu datang ke saya dikasih ongkos bang. Udah katanya kamu sampai di sini aja, nggak usah dilanjutin, dapat 3 bulan itu bang. Saya pulang lah ceritanya, pulang lagi ke daerah sinilah, ke daerah Jawa. Bingung bang, saya mau kemana lagi, lari gitu kan. Di rumah, kalau pulang ke rumah pasti saya ditangkap polisi. Ke Semarang nggak mungkin saya balik lagi, karena apa? Satu, mungkin udah kecium lah keadaan saya selama buruan 1 tahun lebih itu. Mau nggak mau saya balik lagi ke tempat orang tua. Kemana? Ke Sukabumi. Nah pas nyampe di sana, paman saya bilang kayak gini, kalau kamu pengen terhindar dari teror, coba diruqyah gitu kan, sebelum istilahnya kamu benar-benar gila gitu kan. Saya bilang saya nggak gila, saya nggak stres, saya bilang saya normal. Cuman si Ratna itu, saya bilang kan, si mantan istri yang saya bacok itu, Mang, saya bilang kan, dia itu selalu nongol ada, saya bilang. Setiap saya sendiri pasti dia tuh datang. Kadang-kadang saya bangun tidur bang, pas tengah malam gitu, mau buang air kecil atau pengen minum gitu ya, dia itu kadang-kadang ada di samping gitu. Kalau malam saya mau buang air, kadang-kadang dia nongol di kamar mandi. Jadi dari situ saya selalu, perasaan saya ngomong pelan, suruh dia pergi gitu kan. Cuman ya orang-orang denger gitu kan, sangkanya saya ini gila karena orang itu nggak tahu saya pernah berbuat apa gitu kan, awal-awalnya gitu kan. Akhirnya saya pulang ke Sukabumi lagi, saya duduk ya juga masih nggak mempan. Sampailah keluarga rembukan, mau nggak mau kamu katanya harus nyerahin diri bang. Tahun 99
Saya buron 1 tahun lebih, masuk tahun 2000 itu. Akhir 99 saya nyerahin diri bang. Ya hampir bukan akhir ya, mungkin masuk di tahun 2000-an lah. Saya nyerahin diri ke polisi bang. Saya mikirnya, oh ya mungkin selama ini saya buron gitu kan. Saya dihantui sama dosa saya. Sekarang saya ada niatan mau tanggung jawab, jangan sampai lagi saya diteror lagi gitu kan. Saya dianterinnya sama keluarga bang, sama bapak saya pribadi, sama ibu gitu kan. Ya walaupun ibu almarhum nangis gitu kan, namanya juga orang tua sama anak. Walaupun anak sesalah apapun tetap masih ada perasaan kasihannya mungkin kan sama saya. Dari situ saya dilaporin sama bapak saya, suruh nyerahin diri. Saya nyerahin diri sampai saya diproses di polsek, dibawa ke Polres, dari Polres sampai sidang sampai akhirnya saya divonis bang 12 tahun penjara waktu itu. Dari proses pertama saya nyerahin diri itu nyampe saya divonis sampai saya masuk rumah tahanan itu alhamdulillah bang, aman, nggak ada apa-apa, nggak ada kendala, nggak ada teror, nggak ada apa. Cuman begitu udah 1 minggu saya resmi ditahan di rumah tahanan itu, dulu mungkin yang orang-orang Sukabumi tahulah nyemplong tahanan di rumah tahanan bang. Divonis lah saya di sana itu 12 tahun bang. Dapat beberapa minggu saya setelah divonis itu kesininya si arwah itu datang lagi bang. Datang lagi dan terus-terusan sampai singkat ceritanya sampai beberapa tahun kemudian bang. 1 tahun, masih 2 tahun tambah parah di sana. Saya di penjara itu udah nggak bener-bener bukannya terbebas bang, jadi malah tambah parah bang. Tambah parahnya apa? Setiap malam itu kadang saya lagi nongkrong gitu kan, duduk gini, dia kadang-kadang nyamperin. Pas saya bangun tidur, yang saya rasain itu, wah, perasaan nengok ada dia di samping gitu. Kadang pas lagi enak-enaknya tidur tuh bang, perasaan saya tuh kaki itu ditarik-tarik bang sama si almarhumah itu kan, dengan posisi yang nggak berubah dari awal dia nelor tuh kayak gitu. Singkat ceritanya 1-2 tahun sampai 10 tahun di situ bener-bener saya sering diperiksa sama dokter kejiwaan gitu kan di rumah tahanan itu, kalau saya katanya mengidap penyakit kejiwaan gitu kan, jadi vonis gila lah gitu kan, dapat 10 tahun itu gila. Terus yang apa, pengurus lapas itu kan ngehubungin keluarga bahwa saya itu kena gangguan jiwa alias gila gitu kan. Kata orang tua saya bingung kan, itu mau gimana katanya. Ya kalau untuk masalah persyaratan untuk di LP kan kalau belum waktunya dibebasin bang, ya nggak bakal buru-buru dibebasin lah gitu kan, harus ada prosesnya dulu kan. Entah apa yang diobrolin sama orang tua saya waktu itu. Orang tua saya dipanggil ke LP, ngobrol-ngobrol. Nggak lama dari orang tua saya habis kebesuk itu bang, saya dibawa ke rumah sakit jiwa bang. Ke rumah sakit jiwa itu ya saya dinyatakan saya itu gila, disatuin sama orang gila. Kadang-kadang kalau pas lagi katanya saya ini ngamuk katanya bang, teriak-teriak tiap malam. Emang teriak-teriaknya karena saya takut bang, udah nggak ada tempat untuk cerita gitu kan. Saya udah cerita ke sana ke sini, waktu di LP juga saya ngomong sama pekerja LP juga nggak ada yang percaya gitu kalau itu saya itu nggak gila gitu. Cuman saya ngelihat gitu, tapi kan mereka bilang saya gila karena orang-orang itu nggak lihat, nggak dengar bang. Semakin lama akhirnya divonis kan, dimasukin saya ke rumah sakit jiwa itu. Ya akhir-akhir masa tahanan saya itu bang di rumah sakit jiwa, nyampe saya itu dipisahin bang dari orang-orang yang sakit-sakit biasa itu. Saya nggak disatuin bang, saya ada kamar khususnya bang. Dibilang dikasih kamar khusus karena saya selalu teriak-teriak bang tiap malam. Emang yang saya lihat itu nyata bang, si almarhum itu sering datang hampir tiap malam
Kadang saya lagi enak-enak tidur gitu kan, perasaan saya itu saya dibangunin bang, ditarik-tarik bang badan saya, sampai akhirnya saya teriak-teriak kan, minta tolong sama orang gitu kan, minta tolong bahwa ada si almarhum gitu kan. Tapi pekerja-pekerja yang di rumah sakit jiwa juga malah ngetawain saya bang, kamu katanya udah gila gitu kan, teriak-teriak katanya, berisik tahu nggak katanya, udah malam. Terkadang saya dipaksa suruh makan obat bang, obat penenang, kadang disuntik gitu kan, biar saya nggak berontak gitu, nggak teriak-teriak gitu. Itu saya ngerasa amannya itu ya kalau nggak makan obat ya disuntik. Itu masa-masa tahanan saya itu habisnya di rumah sakit jiwa bang, sampai akhirnya rumah sakit jiwa juga menyatakan sama keluarga kalau emang saya udah nggak bisa diobatin bang. Katanya karena udah beberapa tahun lah, intinya sisa masa tahanan saya di situ itu saya nggak ada perkembangan katanya. Jadi saya sehatnya itu waktu dikasih obat penenang aja. Pas lagi tidur itu baru saya sehat gitu kan. Kalau siang baru sehat katanya, tiap malam. Jadi dibilangnya udah nggak ketolong gitu kan. Gimana nggak ketolong gitu kan? Emang bukan mimpi bang. Jadi setiap kalau mimpi itu kita tidur, bangun. Kan nggak ada bang. Ini bangun tidur bang. Kalau kita mau kencing atau apa, mau kamar mandi, itu selalu ada di samping saya. Perasaan saya itu semakin lama itu bukan semakin jauh bang, semakin deket. Kadang sampai ngerasa badan itu, tangan saya tarik-tarik, kaki saya tarik-tarik, kalau lagi tidur saya bangun ada dia gitu kan. Sambil ngomong tolong sakit gitu kan. Nah, habis masa tahanan itu kan saya divonis bebas nih bang dari rumah sakit jiwa itu, saya bebas. Terus pihak rumah sakit jiwa juga ngehubungin keluarga saya yang lebih sakit hatinya lagi bang. Keluarga saya nggak nerima. Kalau emang anak saya gila katanya, ya udah taruh di sini aja dulu, nyampe bener-bener sembuh. Waktu itu kan mungkin biaya saya sehari-hari di rumah sakit jiwa itu yang nanggung mungkin pemerintah ya, karena saya operan dari rutan lah gitu kan, rumah tahanan. Jadi kalau saya udah bebas, pemerintah juga mungkin udah angkat tangan masalah biaya saya mungkin kan di rumah sakit itu. Ya, orang tua saya bilang ya udah berapa biayanya saya bayar gitu. Yang tadinya udah seneng bang, saya udah mau bebas nih. Wah, saya bilang mau pulang nih. Dijenguk sama keluarga itu bukannya diambil dibawa pulang bang, saya malah dititipin lagi 6 bulan di sana. Pas sudah dapat 6 bulan itu saya udah ngedrop satu, ngedropnya mungkin saya udah dibilang stres gitu ya. Stresnya karena harapan satu-satunya itu saya dijemput orang tua saya bang, buat pergi dari rumah sakit jiwa itu. Harapan mungkin saya diobatin sama orang tua saya di kampung atau gimana gitu kan. Ternyata pas begitu orang tua saya datang pun dia nggak mau nerima saya. Saya udah jelasin waktu dia ngejenguk juga, saya nggak gila, saya bilang saya pengen pulang. Ya udah katanya, kalau emang kamu pengen sembuh kamu sabar di sini dulu ya, sampai bener-bener kamu normal lagi, sembuh lagi. Udah bang, dari situ saya udah males mandi, udah males makan gitu kan. Udah nggak jelas lah pemikiran saya itu. Tiap malam saya selalu diteror sama si almarhumah itu gitu kan. Nah, setelah saya dapat 6 bulan itu datanglah adiknya bapak mamang saya itu yang bungsu kan. Dia nengokin ke sana, mungkin dia kasihan sama saya bang. Saya diambil kan, dikeluarin lah dari rumah sakit situ. Terus dia bilang sama saya kayak gini, ya udah katanya, kalau emang bener-bener kamu nggak gila, kamu sekarang saya bawa, saya pulang, tapi kamu harus bisa sembuh ya nanti katanya. Itu saya nggak dibawa ke tempat ke orang tua saya bang, dibawa ke kampung sebelah. Dari lumayan agak jauh lah dari kampung bapak kan. Saya tinggal sama mamang. Setelah dijemput, dapat semalam 2 malam, saya selalu di ngajiin tuh bang, di ruqyah namanya kan. Tuh alhamdulillah sehari 2 hari aja bang. Kesananya gitu lagi, teriak-teriak lagi, sampai saya pernah ngalamin saking kaget sama takutnya bang. Saya lagi mandi, pas lagi mandi, itu perasaan saya itu si almarhum itu ada di belakang saya bang. Saya sampai teriak-teriak keluar rumah pakai celana dalam bang. Ya logika lah bang, masa sih orang normal berani kayak gitu kan, cuman pakai celana dalam keluar kampung gitu kan, di tengah-tengah kampung sambil teriak-teriak minta tolong gitu kan. Ada si almarhumah, sampai akhirnya
paman juga ngerasa nggak enak mungkin sama warga, hampir setiap malam ngedengar saya teriak-teriak. Terus ada juga aduan-aduan dari warga takutnya saya nyelakain orang karena kata warga itu saya gila, orang gila dibawa pulang katanya. Apalagi sampai nggak dikurung atau nggak dipasung gitu kan, takutnya ntar dia ngamuk-ngamuk ada apa bisa nyelakain orang. Paman bingung, akhirnya cari obat kampung bang, diruqyah lagi, di apa lagi, sampai akhirnya adalah salah satu mungkin orang pinter gitu ya, kalau emang kamu pengen terbebas dari si almarhumah katanya, kamu tinggal tobatnya aja gitu kan. Saya bilang kalau masalah tobat, saya udah tobat, saya udah minta maaf. Dalam artian tobat di sini katanya bukan kamu udah di penjara nih sekian tahun, kamu tanggung jawab dari kesalahan gitu kan, nggak lari dari tanggung jawab. Minta ampunan katanya kan, minta ampunan sama siapa? Saya bilang kan, saya tuh udah minta maaf sama keluarganya juga, mungkin udah sama bapak saya dimintain maaf saya gitu kan. Jadi pas begitu si Pak Mama itu bilang, kalau emang kamu pengen terbebas, benar-benar terbebas katanya, kamu nggak mau lagi diteror kayak gini, coba kamu datang ke kuburannya gitu kan. Ya saya kan nggak tahu bang, selama bertahun-tahun ini kan saya di penjara. Waktu kejadiannya juga kan saya kabur bang, kemana-mana. Jadi saya kan nggak tahu, warga saya juga nggak tahu dimakaminnya di mana. Cuman kabarnya meninggal aja kan, dibawa ke kampungnya, dimakamin di kampungnya. Otomatis mau nggak mau kita harus datangkan ke kampungnya gitu kan. Sementara si paranormal itu bilangnya harus saya pribadi yang datang ke kampungnya, nemuin orang tuanya, terus datang ke ke kuburannya gitu kan. Saya mikir-mikir dari situ bang, saya pernah ngelakuin seperti itu sama anaknya. Jangan-jangan kalau saya ke sana sendiri malah saya ntar ditangkap sama warga di sana, digebugin lagi atau dibunuh lagi, takutnya kayak gitu kan bang, sama saudara-saudaranya. Si paranormal itu bilang, mau nggak mau harus mau, itu resiko katanya. Tapi selagi kamu punya keyakinan, insya Allah kamu selamat gitu kan. Awal-awalnya saya ragu bang, tapi di sebalik ragu itu juga ada pemikiran, iya ya kalau gue kayak gini terus, walaupun gue normal, tetap di mata orang-orang normal gue gila gitu kan. Karena gue sering teriak-teriak sendiri bang, setiap gue di tempat sepi muncul dia sambil bilang teriak-teriak, nangis lah apalah gitu kan. Yang kebanyakan yang saya dengar itu dia minta tolong nangis gitu ya. Stres bang saya dari situ kan, mau nggak mau udahlah saya tekatin, mau mati mau hidup, berangkat pas ke Cianjur. Tapi daerahnya nggak bakal saya sebutin di sini bang ya. Saya datang ke Cianjur itu saya nanya-nanya kan. Awalnya saya nggak mau nemuin keluarganya bang, cuman karena saya berhubung nanya-nanya sama warga curiga kan, kamu siapanya gitu kan, nanya-nanya sama almarhumah gitu kan. Saya mau jawab saya mantan suaminya juga takut gitu kan. Akhirnya kalau emang kamu keluarganya, kenapa nggak datang aja ke keluarganya gitu. Coba saya datang ke keluarganya itu bang, bukan disapa dengan baik, sudah bahasa-bahasa binatang itu keluar lah kan. Sampai ada saudaranya, entah kakaknya entah mamangnya, waktu itu saya juga lupa, udah ngambil golok bang, saya mau dipotong lagi. Dulu kamu katanya bacokin saudara saya sampai meninggal gitu kan. Nah sekarang kamu kesini mau ngapain katanya, mau saya bunuh lagi kamu katanya. Kaget bang dari situ, tapi alhamdulillahnya warga nolongin saya sampai RT RW-nya keluar gitu kan. Kamu mau ngapain katanya, saya udah bebas kok, saya bilang saya udah di penjara sekian tahun, saya bilang saya kesini mau minta maaf sama keluarganya, saya bilang kok kayak gini saya malah mau dibunuh balik. Oh kalau emang niat kamu tulus kayak gitu nggak apa-apa, kata saya. Didampingin RT RW ngadep keluarganya, muka saya itu udah penuh ludah bang. Kalau cacian sama makian itu udah nggak saya anggap gitu kan. Yang bikin tambah perih sayanya itu apa, niat saya udah baik gitu kan, datang mau minta maaf. Itu yang namanya yang ngeludahin muka saya itu. Ya kita mau ngelawan juga gimana lah, udah kita ngerasain gitu kan, gimana kalau keluarga kita terjadi seperti itulah sampai meninggal gitu kan. Nah, udah minta maaf, udah apa, sampai saya dianterin sama RT RW-nya ke makam, dikawal gitu kan sama warga. Saya sebisa-bisa mungkin di situ saya berdoa, minta maaf. Nah, habis minta maaf itu baru keingetan kalau saya itu kan dulu punya anak, saya bilang kan. Anak saya itu kan udah gede. Sekian tahun saya tinggal gitu kan. Boleh nggak, walaupun nggak bisa meluk atau nggak bisa ngobrol, minimal diliatin lah, saya bilang kan.
wajahnya gitu kan. Saya pengen lihat wajah anak saya udah segede gimana. Nggak sampai sekarang pun nggak ada yang mau ngasih tahu, takutnya mungkin entah dibawa atau gimana gitu kan. Dia bilang kalau anak saya itu udah dianggap udah nggak punya orang tua gitu kan. Jadi sampai kapanpun katanya kamu kesini bolak-balik pun jangan harap katanya kamu ketemu sama anak kamu gitu kan. Sampai mantan mertua itu bilang kalau sampai suatu saat kamu nginjekin lagi kaki ke daerah sini, saya mau dibunuh sama warga gitu. Itu udah perjanjian. Makanya sampai sekarang saya juga nggak pernah bisa lihat wajah anak saya. Mungkin sekarang udah dewasa lah, kabarnya udah nikah gitu kan. Waktu itu juga sempat saya dengar kabar kalau saya sampai datang ke pernikahannya mau dibatalin. Jadi akhirnya ya udahlah saya ngalah gitu kan. Saya ngerasa saya banyak dosa sama anak, mungkin ini jalan terbaik buat saya gitu kan. Singkat ceritanya saya ke keluarganya udah minta maaf. Terus ke makamnya juga saya udah datang minta maaf sama si almarhumah. Pulanglah. Nah, dari situ udah mulai berkurang teror itu, Bang. Teror itu berkurang nyampe yang pertamanya nggak se ekstrim dulu lah gitu kan. Nggak se ekstrim dulu. Terus pas sekarang ini walaupun dia datang, sebenarnya kalau saya bilang dia juga ada sekarang, Bang, di sini. Cuman nggak di sini, di luar gitu kan. Apalagi tadi pas saya cerita saya sebutin namanya si almarhumah itu kan. Nah, nyampe sekarang pun teror itu masih sering ada, cuman nggak se ekstrim pas waktu dulu saya di penjara. Dan sekarang saya sering konsultasi sama orang-orang pintar lah gitu kan. Saya suruh sering doain almarhumah, saya tobat gitu kan sama Tuhan, pendekatan diri sama Allah lah intinya gitu kan. Jangan sampai istilahnya saya nggak ngedoain ataupun jauh dari Allah gitu kan. Sebab kalau sayanya sampai lupa ngedoain, apalagi saya jauh dari Allah, katanya si teror itu, kata orang-orang yang ngasih tahu ke saya, yang sering saya mintain nasihat gitu kan, itu teror akan datang lagi katanya. Sekarang pun walaupun saya udah ngelakuin apa yang diminta sama paranormal itu dulu, saya datang ke makamnya udah, saya ngedoain udah, minta maaf sama keluarganya udah gitu kan, sampai saya diludah-ludahin, sampai saya dicaci maki segala rupa udah gitu kan. Sekarang saya minta ampunan sama Allah juga udah gitu, tapi tetap aja sampai saat ini teror itu masih ada. Yang lebih saya kagetnya kalau sekarang itu datangnya itu kalau ke mimpi pas bangun, perasaan itu dia itu ada di depan kayak dulu. Nyampe sekarang pun masih saya alamin kayak gitu, Bang John. Jadi berpuluh-puluh tahun istilahnya dari kejadian itu nyampe sekarang, malah saya udah nikah lagi, udah punya anak lagi gitu kan. Teror itu masih ada, cuman nggak se ekstrim dulu. Nggak se ekstrim dulu tuh, kalau dulu itu sampai narik-narik kaki, sampai narik-narik badan, sampai teriak-teriak kedengaran suara. Kalau sekarang suara nggak ada, cuman masih ada bayangan-bayangan sosok almarhumah itu. Kadang dari kejauhan, sosoknya itu nggak se ekstrim dulu nyamperin ada di samping. Tapi sekarang yang sering saya rasain itu kalau pas saya lagi ingat gitu kan, kadang pas saya lagi bangun itu perasaan itu ada di samping saya gitu tidur. Padahal yang di samping saya itu kan udah istri yang sekarang, bukan si almarhumah. Tapi kadang si almarhumah itu suka menyerupai lewat istri saya gitu kan. Sampai sekarang pun ya teror itu masih berlanjut, Bang. Cuman alhamdulillahnya udah berkurang nggak se ekstrim dulu. Dan alhamdulillahnya juga sekarang saya udah bisa istilahnya lebih tenang dari dulu, walaupun ketakutan sama kecemasan itu masih ada, Bang. Ya mungkin cuman itu aja yang mau saya sampaikan. Satu lagi, Bang, boleh saya mau ngomong di sini. Siapa tahu ada pihak keluarga dari almarhumah istri saya nonton. Saya mohon, saya pengen ketemu sama anak saya, Bang. Itu aja. Selebihnya saya mohon maaf. Saya udah pernah ngelakuin hal seperti itu sama almarhumah karena saya kaget, Bang.
karena saya emosi dengan secara spontanitas, nggak saya rencanain atau nggak ada saya niatin, cuman ya namanya saya sama darah daging bang, sampai kapanpun mungkin saya tetap masih ingat gitu kan. Saya ya walaupun setidaknya kasih kabar saya cuman pengen lihat wajahnya aja, walaupun hanya satu kali aja, untuk seumur hidup saya nggak apa-apa bang. Yang penting walaupun hanya foto gitu kan, siapa tahu ada tetangganya yang nonton bang, ataupun pihak dari saudara istri nonton, ataupun teman-temannya almarhumah ada yang masih kenal sama saya, ataupun keluarganya yang masih, tolong saya minta belas kasihannya bang. Saya hanya pengen ketemu sama anak saya bang. Berapa tahun, mungkin berapa puluh tahun bang, waktu itu umurnya masih 2 tahun lebih, malah fotonya pun saya nggak punya. Saya mohon kalau ada emang yang nonton, saya hanya mau minta tolong kasih tahu, ya minimal kasih kabar kalau anak saya itu udah segede apalah gitu. Saya pengen ketemu, walaupun saya nggak bisa ketemu, ya minimalnya saya bisa lihat walaupun dari jauh bang. Saya mohon itu aja bang, terima kasih. Bang Opik, makasih banyak Kang ya sudah ceritanya Kang ya. Sama. Menjadi terbawa suasana nih teman-teman nih. Jadi bingung nih mau ngomong apa nih. Sekali lagi, maaf Kang ya, maaf ya Kang ya. Ya teman-teman, itulah tadi kisahnya Kang Opik ya. Ya, tapi lagi-lagi Kang ya, Kang juga melakukan itu atas dasar karena Kang shock ya, Shock, ya. iya. Dan tanpa ada unsur sengaja ingin menghabisi nyawa, Iya. apalagi Spontanitas. istri sendiri ya Kang Iya. ya. Cuman emosi, Emosi yang membawa Akang sampai berbuat sejauh itu. kalap dia. Ya bahkan juga setelah Akang melakukan itu, Akang merasa menyesal sampai saat ini ya, Iya, Kang, ya. betul. Dan yang terpenting, Akang sudah menebusnya Iya. dengan cara menyerahkan diri dan menjalani proses hukum secara bertahun-tahun ya, Iya. berpuluh tahun ya Kang ya, walaupun dirasa berat banget untuk Iya. Akang. Saya juga merasa itu sungguh apa ya, kejadian yang luar biasa banget nih. Sampai gue ke bawah suasana dan nggak tahu harus berkata apa. Ya, tapi yang paling kena banget sih tadi pesan terakhirnya itu. Iya. Untuk anak tercintanya Kang. Ya, mungkin sekarang udah dewasa ya Kang. Udah dewasa. Punya anak atau mungkin sudah punya cucu. Nggak tahu juga ya Ya Kang. nggak tahu juga. Karena kan pada saat kejadian itu udah lama banget sampai saat ini. Iya. Ya semoga pintu hatinya terbuka untuk ayahanda tercintanya bisa bertemu atau sekedar ngobrol, karena ini Opik tuh kangen banget. Gue ngerasain jadi ayah tuh hari ini Kang. Saya syuting sama Kang di Sukabumi. Saya ninggalin anak saya yang saat ini dirawat Kang di Jakarta Kang. Iya. Saya dapat kabar dari istri tuh kemarin tadi siang, tadi siang anak saya masuk rumah sakit karena kita udah telanjur untuk berbuat udah janji ya Kang ya mau syuting. Saya harus ninggalin anak saya dan rasanya baru beberapa jam aja tuh udah kangen. Apalagi Akang yang berpuluh 10 tahun. Ya teman-teman, pokoknya di episode ini bener-bener gue nggak bisa berkata-kata, nggak bisa nanya, karena udah bener-bener ngeblank parah, kebawa banget sama kisahnya. Tapi intinya semoga apa yang terjadi nggak terulang lagi ya Kang ya, terutama juga buat penonton ya. Semoga kejadian ini nggak terulang lagi intinya, dan nggak ada kejadian kasus serupa seperti ini juga. Tuh. Kang Opik lagi terima kasih banyak sudah mau menyediakan waktunya kembali untuk bercerita, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman di rumah yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan pada narasumber gue atau narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan sebelum kita closing, gue mau ngajak kalian semua yang tentunya punya pengalaman-pengalaman mistis. Dan kalau kalian mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram _,
atau langsung ke Instagram pribadi gue. Akhir kata, gue John Arya dan Kang Opik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.